Juara, Jurnal Uang Rakyat menggali informasi, mencari solusi. Nah, kali ini kita akan mengulas mengenai diaspora Indonesia. Dia seorang dari pejaten yang menjadi diaspora di Jerman dan menjadi juara. Siapakah dia? Nah, ini dia Mas Azam. Mas Azam, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Helen, terima kasih. Mas, apakah menjadi seorang diaspora di Jerman itu adalah cita-cita dari sejak kecil atau bagaimana? Nah, sahabat juara juga pastinya penasaran nih, gimana ceritanya? Ya, sebenarnya kalau dari kecil, cita-cita saya tuh sebenarnya ingin menjadi orang yang berkecimpung di bidang teknik. Pokoknya teknik apapun deh. Saya suka science, saya suka mathematics. Jadi apapun itu yang berhubungan dengan itu saya suka kejar biasanya. Jadi dari kecil, dari SD, saya suka baca buku-buku yang tentang astronomi, tentang teknik, tentang nuklir, bahkan tentang mobil, otomotif, aerospace. Jadi itu dari SD, dari SMP, dari SMA itu adalah target saya. Jadi nggak peduli itu mau di Jerman, mau di mana, pokoknya saya suka dengan ini gitu. Engineer. Jadi ya dari bidang engineering. Dan kebetulan di Jerman ini sebenarnya ceritanya cukup lucu sih. Gimana Mas? Mbak Kenapa Helen. lucu? Jadi waktu itu saya S2 di Singapura. Setelah selesai S2 itu kan COVID. Nah, waktu COVID itu saya tentu daftar dong pekerjaan dimanapun gitu. Jadi saya coba open minded, mau di Indonesia, mau di Singapura, mau di manapun gitu. Jadi waktu itu kebetulan buka sebenarnya untuk Henkel Singapore. Jadi saya bekerja di perusahaan yang namanya Henkel, perusahaan kimia yang industrinya adalah consumer goods dan industrial. Jadi waktu itu saya daftar. Lucunya interview pertama adalah ini posisi di Düsseldorf gitu. Jujur saya nggak tahu Düsseldorf di mana gitu. Setelah interview saya cari tahu, akhirnya saya ikuti prosesnya gitu. Setelah saya ikuti prosesnya, ya alhamdulillah diterima di Jerman gitu, di antara 2.500 aplikan lain gitu, Mbak Helen. Kaget gak sih Mas tiba-tiba wah diterima gitu? Jujur kaget dan nggak expect gitu, karena waktu itu saingannya cukup sulit menurut saya ya, karena untuk posisi ini yang mereka butuhkan itu either PhD atau master gitu. Jadi waktu seleksi dan segala macam itu banyak saingan itu dari yang educationnya jauh di atas saya, maksudnya PhD gitu. Waktu itu saya hanya master. Kagetnya adalah ternyata kaget bisa diterima dan kita itu, jadi saya ngerasa setara gitu. Ilmu kita bisa nggak kalah kok dengan bule maupun orang lokal maupun orang manapun gitu. Jadi kita semua punya kesempatan yang sama. Mungkin kagetnya adalah karena negara baru, negara yang baru. Waktu itu saya datang bulan Desember. Itu puncak tahun 2021. 2021. Iya, 2021 saya datang. Itu puncaknya winter waktu itu. Waktu saya datang, lagi dingin-dinginnya. Cuma sebelum ke Jerman kita tentu udah lihat ini musimnya kayak gimana, segala macam persiapan diri. Cuma waktu di sana cukup lumayan kaget dengan cuaca. Karena gelap dan hujan. Ya itu. Cuma seiring berjalannya waktu, banyak juga teman-teman dari Jerman, orang-orang Jerman yang kita kenal punya mental yang mungkin kuat ya. Jadi di Jerman itu soal weather itu sebenarnya bukan alasan. Kalau menurut mereka adalah yang penting itu pakaian kita. Kalau pakaian kita benar, ya weather apapun nggak jadi masalah gitu. Jadi itu yang saya terapkan. Alhamdulillah sampai sekarang masuk tahun kelima, ya berjalan dengan baik alhamdulillah. Terus kan itu proses seleksinya mengalahkan 2.000 orang itu gimana tuh Mas tuh dari awalnya? Proses seleksi itu yang tadi saya bilang, yang pertama kan saya interview di lokal Singapura. Jadi dikasih tahu ini posisi di Jerman. Waktu itu cukup dasar, pernahkah keluar negeri apa enggak, nanti akan kaget atau enggak. Nah kemudian ada beberapa interview lain, ada 4 kali interview lagi. 4 kali interview. Lumayan panjang prosesnya. Betul, itu berapa sangat bulan panjang tuh sampai? Surprisingly 4 interview itu selesai dalam 1 bulan. Jadi mereka cukup efisien sih untuk rekrutmen gitu. Jadi kalau misalnya yang saya dengar, karena program ini dibuat lagi gitu setiap tahun yang saya ikuti ini. Jadi kalau misalnya kita nggak dapat, emang langsung dikasih tahu kita nggak dapat, atau
you go forward atau kamu nggak dapat gitu. Jadi waktu itu saya langsung dikasih tahu setiap interview itu maksimal 2 hari paling lama. Saya dikasih tahu saya maju gitu. Nanti tanggal sekian kita interview lagi gitu. Jadi interview pertama itu lebih ke apa ya namanya situasi sosial saya, pernah nggak keluar negeri. Interview kedua itu lumayan teknikal. Interview ketiga murni teknikal tentang apa riset saya, apa yang pernah saya lakukan sebelumnya, sekolahnya tentang apa gitu. Pernah menjadi leadership di mana gitu. Kebetulan saya waktu kuliah cukup suka berorganisasi, tapi yang bukan organisasi kayak BEM. Lebih ke organisasi yang spesifik di major saya. Kayak saya bilang tadi, kalau dari kecil saya sukanya engineering, science gitu. Jadi waktu organisasi juga bagian itu. Jadi alhamdulillahnya waktu saya organisasi saya sempat menjadi manajer tim dan menjadi namanya wakil presiden waktu itu di organisasi itu. Jadi wakil presiden ini bertanggung jawab tentang technical gitu. Jadi emang di hal-hal yang saya suka aja waktu itu. Jadi leadership itu menurut saya waktu interview sangat mendukung gitu. Karena saya bisa ceritakan challenges-nya apa, problem yang terjadi apa, sebagai mahasiswa bagaimana, finansial kita waktu menjadi student dalam membawa tim kayak gimana, itu saya ceritakan. Menurut saya itu suatu hal yang sangat membantu waktu saya interview. Seperti itu. Nah, terus kan selama di sana hampir 5 tahun ya kan. Nah, pasti pertama kali kaget juga, selain cuaca tadi yang disebutin adalah makan. Gimana tuh Mas tuh? Makanan juga cukup kaget karena roti Jerman itu mungkin roti Eropa secara keseluruhan agak unik ya. Karena kalau misalnya roti Eropa itu di luarnya keras banget. Saya nggak tahu gitu cara makannya kayak gimana. Gimana tuh waktu awal-awal dulu? Wah, saya bingung. Untuk beradaptasinya. Iya, saya bingung, saya potong nggak bisa, saya apa nggak bisa. Ternyata itu cukup simpel ya, kita potek aja. Ternyata dalamnya lembut banget gitu. Nah, awal-awal adaptasi saya coba belajar masak. Mungkin sekarang saya bisa bilang saya bisa masak apa aja gitu. Iya, jadi itu makanan, terus bahasa mungkin. Iya, bahasa. Iya, uniknya di posisi saya ini cukup jarang ada di Jerman. Kenapa? Karena biasanya perusahaan Jerman itu pengen kita bisa berbahasa Jerman. Of course karena mungkin customernya Jerman, rekan kerjanya orang Jerman gitu. Saya datang dengan hampir nggak ada bahasa Jerman selain Guten Morgen gitu, atau misalnya Auf Wiedersehen. Berarti nggak jago bahasa Jerman? Sama sekali nggak bisa. Cuma ya itu tadi, karena ini tadi yang saya bilang unik. Jadi perusahaan ngasih opportunity buat kita bisa untuk punya kesempatan yang sama dengan bahasa Inggris gitu. Jadi saya sehari-hari bekerja dengan bahasa Inggris dengan tim. Ya. Nah, kalau boleh nggak Mas dikasih nih bocorannya? Apa tuh? Untuk salary-nya? Mungkin kalau secara nominal Range-nya aja mungkin ya. Kalau range-nya itu masuk di middle upper income sih, Mbak Helen, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya. Nah, cara mengelolanya nih gimana nih Mas, tipsnya nih untuk sahabat juara juga pengen tahu pastinya gimana sih cara mengelola keuangan di Jerman tentunya dan bisa saving money. Oke. Juga satu lagi berinvestasi pastinya. Iya. Saya senang banget pertanyaannya, karena mungkin orang ngerasa oh di Jerman begini begitu gitu, banyak cerita. Ya mungkin memang benar kalau misalnya di Jerman kita alhamdulillah salary-nya di atas rata-rata gitu, Mbak Helen. Jadi tiap bulan mungkin yang orang nggak tahu adalah di Jerman itu salary kita sebelum masuk ke rekening kita itu udah dipotong banyak banget. Pajak udah dipotong, asuransi kesehatan udah dipotong. Asuransi mungkin ada 5 atau 4 udah dipotong, termasuk pensiun, kehilangan pekerjaan. Jadi untuk hal-hal itu saya ngerasa udah cukup settle dan aman gitu. Terutama kesehatan gitu. Kalau kesehatan di sana sama kayak kita di sini punya BPJS, di sana ada universal healthcare juga di Jerman. Jadi penghasilan yang lain biasanya saya taruh di beberapa instrumen investasi sih. Ada di saham, ada di ETF. Dan saya juga masukin di sini di reksadana di Indonesia. Karena mungkin bagaimanapun saya orang Indonesia, saya harus punya investasi di Indonesia gitu. Selain itu juga
alhamdulillah bisa bantu keluarga. Wah, Iya, adik orang saya tua. masih ada yang kecil. Wah. Iya, karena Orang saya tua seneng berjanji. banget pasti ya Kak. Betul, betul. Orang tua ya bangga lah itu gitu. Saya bisa bantu adik saya yang kecil. Ya mungkin orang tua nggak butuh dibantu, tapi waktu itu saya berjanji aja di diri saya karena waktu saya masuk kuliah, mungkin pede aja kali ya Mbak ya. Dengan jurusan ini mungkin saya bakal bisa apa namanya bisa making money lah gitu. Iya. Saya di jurusan engineering ini gitu. Ya, walaupun ya memang gajinya terhitung tinggi, tapi biaya hidup pajak di sana juga lumayan tinggi Betul. juga. Mungkin yang unik yang bisa saya ceritain yang berbeda di Jerman, di Jerman ya specifically adalah banking sistemnya nggak se up to date di Indonesia mungkin gitu. Jadi mungkin ini cara saya mengelola keuangan. Karena kalau kita spending kita nggak tahu duit kita sisa berapa. Larinya kemana Iya juga. betul. Nah itu mungkin larinya setelah 2 hari kemudian baru ketahuan. Oke. Jadi saya punya Excel sendiri. Jadi saya punya Excel sendiri tentang pengeluaran saya kemana aja gitu. Oh, jadi solusinya catat sendiri Betul. di Excel ya? Iya betul, catat sendiri di Excel. Mungkin kalau nggak sempat buka Excel, ya saya catat dulu di kalkulator ini kemana uangnya biar nggak kaget. Jadi lebih aman juga ini ya pegang uang cash kalau di sana ya Mas? Betul, Ya? terutama di Jerman ya Mbak, itu lebih aman untuk pakai uang cash. Cuma beberapa waktu ini udah mulai didorong untuk digitalisasi keuangan di Jerman, gitu. Tapi untuk tempat tinggal sendiri gimana di sana Mas? Saya tinggal di apartemen, Itu udah 2 dijamin kamar. atau gimana? Enggak, saya ini sendiri, saya nyewa sendiri. Jadi kontrak saya itu sebenarnya kontrak lokal. Jadi nggak ada bedanya antara saya dengan teman-teman saya di Jerman yang orang Jerman asli gitu. Jadi mereka menganggap saya pekerja Jerman gitu. Jadi saya saya nyewa rumah sendiri. Saya sekarang tinggal di apartemen ada 2 kamar. Ya alhamdulillah begitu di Jerman. Dan ini infonya baru menikah juga ya Mas? Iya betul. Ini istrinya orang mana nih Mas? Istri saya orang Indonesia, orang Banjarnegara. Karena menurut saya nikah itu lama ya Mbak. Jadi kalau saya harus berbahasa Inggris lagi atau berbahasa lain, kayaknya banyak challenge-nya gitu. Ya. Padahal di sana bule juga cantik-cantik ya Mas, apalagi Ya. udah 5 tahun ya di sana. Betul, ya masuk tahun kelima, ya betul kalau misalnya itu banyak yang cantik, banyak yang pintar Tapi juga hati nggak banyak. bisa bohong ya Mas. Betul, saya sangat cinta sama Indonesia. Cinta Indonesia. Betul, saya harus sama orang Indonesia. Begitu. Berarti istri dibawa ke sana nanti atau Ya, gimana? insya Allah karena kita baru menikah, insya Allah istri saya bawa ke sana secepatnya karena saat ini kan kita sedang mengurus visa juga Mbak. Karena dokumen-dokumen pernikahan baru keluar mungkin H+3, H+4 gitu. Jadi ya mohon doanya agar bisa cepat visanya diterbitkan. Oke. Ya. Dan satu lagi nih Mas, tips nih bagi ya generasi-generasi muda Indonesia nih. Tips mungkin dari pengalaman saya aja ya Mbak Helen. Saya ngerasa saya bisa sampai ke Jerman saat ini karena mungkin persistence. Saya orangnya nggak gampang nyerah. Satu, jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah dan kita harus open minded. Jangan banyak yang saya lihat teman-teman saya mungkin belum kemana-mana, belum nyoba, udah takut. Oh nanti di sana gimana? Oh nanti di sini gimana? Oh nanti orang tua saya jauh dong gitu. Itu jujur saya juga merasakan gitu. Apalagi ke Jerman dengan mungkin jarak waktu 6 jam gitu. Di sini malam, di sana masih pagi gitu. Jadi menurut saya open minded itu penting dan persistence itu penting gitu. Agar apa ya? Karena kalau kita gampang menyerah itu gampang pulang jadinya. Belum kita bisa menikmati, kita udah pulang duluan gitu. Saya juga di awal-awal kayak tadi saya ceritakan makanannya susah, cuacanya susah dan segala macam karena kita orang tropis gitu. Saya sampai di Jerman saya nyari matahari Mbak. Sebagai orang Indonesia mungkin aneh gitu, nyari matahari gitu. Tapi karena memang matahari sangat kurang di sana, jadi ya kita cari matahari gitu. Kalau matahari keluar tuh kita senang. Jadi menurut saya persistence itu penting. Kita harus kuat secara mental dulu gitu. Nanti kalau kita kuat secara mental, saya yakin keluarga pasti support kok. Orang tua pasti support gitu. Nanti yang lain datang dengan sendirinya. Apalagi kita di sana juga menunjukkan hasil yang luar biasa. Betul, ya kan? betul. Dan membanggakan juga nama bangsa. Betul, iya. Dan itu suatu kebanggaan sih kalau kita di sana bisa membuat, contohnya ya membuat produk yang bisa menjadi game changing di pasar seperti itu. Iya, betul banget.
Itu menambah motivasi kita lagi gitu. Karena di Jerman mereka lihatnya hasil. Iya. Mereka tidak terlalu peduli kita mau masuk jam 8 sampai jam 8 malam gitu. Tapi kalau hasilnya nggak ada, it's nothing gitu. Jadi yang penting adalah hasil, dan hasil itu bisa kita lihatkan dengan persistence kita gitu, dengan kreativitas kita gitu. Jadi menurut saya untuk teman-teman lebih baik kita coba dulu aja. Coba dulu aja. Kalau kita coba, kita tahu bisa gagal atau berhasil. Tapi kalau kita nggak coba, kita udah pasti gagal. Iya. Ya kayak gitu. Pokoknya harus wajib berani mencoba dulu. Betul, betul. Sahabat Juara, dari pengalaman dari Mas Azam sendiri, kita bisa memetik bahwa untuk menjadi seseorang yang sukses itu satu, kita harus pantang menyerah ya Mas ya. Betul. Tentunya dengan itu kita bisa mengharumkan nama bangsa. Jangan lupa subscribe YouTube channel Juara Jurnal Uang Rakyat.